Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya ingin menyebutkan dan juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dalam pembelajaran bahasa Arab itu terdapat 5 prinsip. Yang pertama itu prinsip prioritas, yang kedua itu prinsip korektisitas, yang ketiga prinsip berjenjang atau prinsip bertahap, yang keempat itu prinsip kebermaknaan, dan yang kelima itu prinsip pujian atau imbalan. Nah, yang pertama itu ada prinsip prioritas. Penyampaian materi pengajaran dalam pembelajaran bahasa Arab harus memperhatikan prinsip-prinsip prioritas, yaitu mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis, serta mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata, dan menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa yang sesuai dengan penutur bahasa Arab. Nah, di dalam prinsip prioritas itu terdapat juga yang dinamakan dengan prinsip mendengar dan berbicara terlebih dahulu sebelum menulis. Nah, prinsip ini tuh berangkat dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa yang dialami pada manusia, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mulai mendengar dan memperhatikan kemudian menirukan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak harus lebih dulu dibina, kemudian kemampuan menirukan ucapan, lalu aspek lainnya seperti membaca, menulis. Nah, berikut ini ada beberapa teknik melatih pendengaran. Yang pertama itu seorang guru atau seorang pengajar itu mengucapkan kata-kata yang beragam, baik bentuk huruf maupun kata, sementara si peserta didik itu menirukan di dalam hati secara kolektif. Nah, teknik yang kedua itu guru atau si pengajar itu melanjutkan materinya tentang bunyi huruf-huruf yang hampir sama sifatnya. Misalnya za, shin, sa, ain, hamzah, ha, dan ha, dan seterusnya. Teknik yang ketiga itu materi yang dilanjutkan dengan tata bunyi yang tidak dapat di dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia peserta didik, seperti do, swo, ho, tha, dan zal, serta seterusnya. Nah, adapun dalam pengajaran pengucapan dan peniruan dapat menempuh langkah-langkah. Yang pertama itu, si peserta didik dilatih melafalkan huruf-huruf tunggal yang paling mudah. Kemudian dilatih dengan huruf-huruf dengan tanda panjang, kemudian dilatih lebih cepat, dan seterusnya. Kemudian juga dilatih dengan melafalkan kata-kata dan kalimat dengan cepat. Yang kedua itu tekniknya mendorong peserta didik menyimak dan melafalkan huruf atau kata-kata untuk menirukan intonasi, cara berhenti, maupun panjang pendeknya. Nah, dalam prinsip prioritas juga ada prinsip yang mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimatnya, atau dalam bahasa Arab itu biasanya kita sebut dengan nahwu. Kemudian masalah struktur kata, atau biasanya sebut dengan sorof. Nah, dalam mengajarkan struktur kalimat atau jumlah, sebaiknya seorang pengajar atau seorang guru memberikan hafalan teks atau bacaan yang mengandung kalimat sederhana dan susunannya benar. Nah, oleh karena itu, sebaiknya seorang guru atau seorang pendidik bahasa Arab dapat memiliki kalimat yang isinya mudah dimengerti oleh para peserta didik dan mengandung kalimat inti saja, bukan kalimat yang panjang. Yang kedua ada prinsip korektisitas atau ad-diqah. Nah, prinsip ini tuh diterapkan ketika sedang mengajarkan materi fonetik, tarkib atau sintaksis, al-ma'na atau semiotik. Nah, maksud dari prinsip ini adalah seorang pendidik tidak hanya menyalahkan peserta didik, tetapi ia juga harus melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk kritis dalam pengajaran fonetik, sintaksis, dan semiotik.
Nah, korektisitas pengajaran fonetik dapat dilakukan melalui latihan pendengaran dan ucapan. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, maka seorang pendidik harus menekankan latihan melafalkan dan menyimak bunyi huruf Arab yang sebenarnya secara kesinambungan dan fokus pada kesalahan peserta didik tersebut. Korektisitas dalam pengajaran sintaksis perlu diketahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa Arab itu satu dengan bahasa yang lainnya pada umumnya terdapat banyak perbedaan. Korektisitas ditekankan pada pengaruh struktur bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kalimat selalu diawali dengan kata benda atau subjek. Akan tetapi, dalam bahasa Arab diawali dengan kata kerja, yaitu fi'il. Korektisitas dalam pengajaran semiotik dalam bahasa Indonesia pada umumnya, setiap kata dasar mempunyai satu makna ketika sudah dimasukkan dalam satu kalimat. Tetapi dalam bahasa Arab, hampir semua kata mempunyai arti lebih dari satu, yang lebih dikenal dengan istilah mustarak, satu kata banyak arti, dan mutarodif, berbeda kata namun sama arti. Nah, oleh karena itu, si pendidik atau seorang guru bahasa Arab harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah tersebut. Ia harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk. Nah, yang ketiga itu ada prinsip bertahap atau prinsip berjenjang, atau biasa dalam bahasa Arab disebut at-tadrij. Nah, jika kita lihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dan dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang telah diajarkan selanjutnya, dan ada peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik jumlah jam maupun materinya. Nah, berikut ini ada beberapa jenjang pengajaran dari materi-materi bahasa Arab. Nah, yang pertama itu ada jenjang pengajaran mufrodat. Pengajaran kosakata hendaknya mempertimbangkan dari aspek penggunaannya bagi peserta didik, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar. Selanjutnya, baru memberikan materi kata sambung. Nah, hal ini tuh dilakukan agar peserta didik dapat menyusun kalimat dengan sempurna sehingga terus bertambah dan berkembang kemampuannya. Nah, yang kedua itu ada jenjang pengajaran qawaid atau morfem. Dalam pengajaran qawaid, baik qawaid nahwu maupun qawaid shorof, juga harus mempertimbangkan kegunaannya dalam percakapan atau keseharian. Dalam pengajaran qawaid nahwu misalnya, harus diawali dengan materi tentang kalimat sempurna atau jumlah mufidah, tetapi rincian materi penyajian harus dengan cara mengajarkan tentang isim, fiil, dan huruf. Nah, yang ketiga itu ada tahapan pengajaran makna atau dalalah al-makna. Dalam pengajaran bahasa Arab, makna kalimat atau kata-kata hendaknya seorang pengajar memulainya dengan memilih kata-kata atau kalimat-kalimat yang paling banyak digunakan atau paling banyak ditemui dalam kesehariannya. Nah, dilihat dari teknik materi pengajaran bahasa Arab, tahapan-tahapannya dibedakan menjadi pelatihan melalui pendengaran sebelum melalui penglihatan, pelatihan lisan atau pelafalan sebelum membaca, dan penguasaan kolektif sebelum individu. Nah, agar teknik-teknik tersebut dilakukan dan dapat terlaksana dengan baik, ada 8 langkah aplikasi yang diperlukan. Yang pertama itu memberikan contoh-contoh sebelum memberikan kaidah gramatika, karena contoh yang akan menjelaskan gramatika secara mendalam pada gramatikanya saja. Nah, yang kedua itu jangan pernah memberikan contoh hanya satu saja, tetapi harus terdiri dari beberapa contoh dengan perbedaan dan persamaan teks untuk dijadikan analisa perbandingan bagi peserta didik. Nah, yang ketiga itu mulailah contoh dengan sesuatu yang ada di dalam ruangan kelas atau media yang telah ada dan mungkin digunakan. Nah, yang keempat itu ada mulailah contoh tersebut dengan menggunakan kata kerja yang bisa secara langsung dengan menggunakan gerakan anggota tubuh. Yang kelima, ketika mengajarkan kata sifat, hendaknya menyebutkan kata yang paling banyak digunakan dan lengkap dengan pasangannya. Misalnya, hitam dan putih, bundar dan persegi.
Kemudian, ketika mengajarkan huruf jar dan maknanya, sebaiknya dipilih huruf jar yang paling banyak digunakan dan dimasukkan langsung dalam kalimat yang sederhana. Sebagai contohnya, jumlah ismiyah, Alkitabu fil haqibah. Jumlah filia, contohnya, kharaja tolibatu minal fasli. Selanjutnya, jangan memberikan contoh yang membuat peserta didik harus meraba-raba karena tidak sesuai dengan kondisi pikiran mereka. Selanjutnya juga ada, yang terakhir, ada peserta didik diberikan motivasi yang cukup untuk berekspresi melalui tulisan, lisan, bahkan mungkin ekspresi wajah, agar mereka merasa terlibat langsung dalam proses pengajaran yang berlangsung. Nah, yang keempat itu prinsip pembelajaran kebermaknaan. Nah, prinsip ini tuh meyakini pentingnya faktor ini dalam belajar untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran itu lebih lama daripada belajar secara hafalan. Misalnya, dalam mengajar kosakata maupun gramatika, seorang guru sebaiknya mengajarkan dalam konteks. Nah, yang kelima itu ada prinsip pujian atau imbalan. Nah, prinsip ini itu menegaskan bahwa manusia itu secara universal tergolong untuk melakukan suatu karena ada imbalan. Keampuhan imbalan, baik dalam perilaku binatang maupun manusia sudah terbukti. Kadang-kadang, seorang guru seringkali lupa akan hal ini, sehingga mereka kebanyakan kikir dan memberikan reward dalam bentuk pujian yang sebenarnya pada konteks-konteks tertentu itu diperlukan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.